Gensa Gopi seri 79 Raden Haryo Praburukmo Triman. Raden Haryo Praburukmo mencoba memahami apa yang dirasakan oleh Gensa Gopi. Pastilah tidak mudah untuk mengalihkan perasaan hati yang sudah tertanam lama kepada Prabu Basudewa ke orang lain. Raden Haryo Praburukmo juga tidak akan memaksakan diri jika Gensa Gopi hatinya tidak bisa menerimanya. Namun ia merasa bertanggung jawab akan kebahagiaannya karena kekancingan yang ia terima adalah perintah raja. Biarlah ia menenangkan hatinya dulu, Ki. Jangan kau paksakan. Saran Raden Haryo Praburukmo kepada Ki Ontogopo. Pagi itu, walau sudah menjelang siang, Gensa Gopi sudah mau melayani Ki Ontogopo dan Raden Haryo Praburukmo untuk sarapan pagi, walau diam dengan muka muram. Mereka berdua juga tidak menegurnya. Biarlah hati Gensa Gopi mencair dengan sendirinya. Hari itu Ki Ontogopo sengaja tidak keluar dari rumah Kademangan. Ia justru bisa berbicara banyak tentang berbagai hal dengan Raden Haryo Praburukmo dibandingkan dengan Raden Basudewa dahulu. Jika Raden Basudewa membuat orang sungkan terhadapnya, sedangkan Raden Haryo Praburukmo gapyak semana, mudah bergaul dengan siapapun. Dan Raden Haryo Praburukmo juga pintar bercerita serta kaya wawasan. Pada petang harinya, Raden Haryo Praburukmo mengajak Ki Ontogopo untuk berkeliling Kademangan, agar hatinya pun menjadi lapang. Harapannya, agar Gensa Gopi juga merasa leluasa untuk melepaskan hatinya yang tengah galau. Raden Haryo Praburukmo sengaja keluar pada malam hari, agar tidak mudah dikenali oleh warga Kademangan. Raden Haryo Praburukmo sendiri tidak terlalu terikat oleh waktu. Sampai di tepi bendungan, mereka kemudian berbincang tentang kemakmuran Kademangan Widoro Kandang berkat bendungan itu. Tanah yang dahulu tandus dan gersang, kini menjadi ijo royo-royo. Pertanian, peternakan, dan perikanan digarap dengan sungguh-sungguh sehingga hasilnya berkelimpahan. Kademangan Widoro Kandang kini telah menjadi daerah yang rejo, subur, makmur, gemah, ripah, loh, jinawi. Di pagi harinya, Raden Haryo Praburukmo telah mohon diri. Ia tidak ingin menjadi beban perasaan bagi Gensa Gopi. Sedangkan Gensa Gopi hanya diam tak menjawab pamitan Raden Haryo Praburukmo. Ia hanya mengangguk kecil. Setelah memberi tinggalan emas berlian yang telah ia siapkan sejak awal, Raden Haryo Praburukmo kemudian menuntun kudanya dengan pelan keluar dari halaman diiringi oleh Ki Ontogopo tanpa menoleh. Sedangkan Gensa Gopi berdiri termangu-mangu di teras pendopo. Ia tidak tahu perasaan apa yang berkecamuk di hatinya. Selapan lagi aku akan kesini lagi, Ki. Aku juga tidak akan menuntut Gensa Gopi untuk melayani sebagai suami istri. Janji Raden Haryo Praburukmo kepada Ki Ontogopo. Sementara itu, di Keraton Manduro di pagi itu, seorang penjual jamu gendong yang cantik berhasil memasuki pintu gerbang istana setelah memperdaya para penjaga dengan kata-katanya yang memikat. Ia berdalih ingin memberikan jamu untuk permaisuri yang habis melahirkan dan pilis untuk bayi Kokrosono. Namun apa yang dilakukan oleh penjual jamu tersebut tak lepas dari perhatian Ki Juru Taman. Ia dengan arit dan sapu
membuntutinya dari belakang tanpa menimbulkan kecurigaan. Si penjual jamu gendong, setelah bertemu dengan Mbok Emban, meminta untuk bertemu dengan Gusti Permaisuri dan bayi Kokrosono. Bersambung. Jangan pernah lengah, waspadalah selalu, karena bahaya selalu mengintai setiap saat.